Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Tani, berjumpa lagi dengan saya, Masun, dari Suluh Tani Channel, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Salam petani cerdas, petani hebat. Seminggu lalu ada fenomena di Telaga Ngebel, ribuan ikan yang dipelihara oleh peternak di sana dalam keramba jaring apung banyak yang mati mendadak. Nah, itu kenapa? Mari akan kita bahas di sesi ini. Untuk itu telah hadir bersama saya Pak Roni Bahawan, Sarjana Perikanan, merupakan penyuluh perikanan di Kecamatan Ngebel. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dulur tani Ponorogo. Nah, Pak Roni, ini saya mau mendiskusikan terkait dengan fenomena ikan yang mati mendadak dan dalam jumlah banyak di Telaga Ngebel. Itu kira-kira dugaannya karena apa? Oke Bapak, tadi seperti kita ketahui beberapa waktu lalu, minggu yang lalu ikan di Telaga Ngebel banyak sekali yang mati, hampir ribuan jumlahnya. Ini memang fenomena yang terjadi kemarin cukup memprihatinkan lah gitu. Itu kemungkinan disebabkan adanya belerang Bapak. Jadi dugaannya adalah adanya belerang yang di dalam badan air yang dia naik ke atas kemudian meracuni ikan yang ada di keramba maupun yang ada di Telaga Ngebel itu sendiri. Oke, kemudian mengapa air yang bercampur dengan belerang ini bisa kemudian mengakibatkan kematian bagi ikan? Belerang ini dia mengikat oksigen sehingga kadar oksigen yang kemarin kita cek itu turun drastis Bapak. Jadi yang seharusnya itu untuk kegiatan budidaya itu harus minimal 3 mg per liter ya, kadar oksigennya. Kemarin sampai turun sampai 2,5 2,6. Nah, jadi ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup bagi ikan. Jadi semata-mata belerang tadi mengikat oksigen, akibatnya oksigen di dalam air menjadi berkurang di bawah standar minimal 3 mg per liter. Karena hasil uji menunjukkan 2,6, 2,5. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Roni. Dari mana mungkin asal-usul belerang ini yang ada di Telaga Ngebel? Belerang ini dimungkinkan ada dua hal. Jadi yang pertama adalah aktivitas vulkanis yang dia muncul dalam bentuk belerang. Kemudian yang kedua adanya endapan atau sedimentasi dari bahan organik yang terdekomposisi menghasilkan amonia, H2S dan lain-lain. Yang ini pada saat musim-musim sekarang kemarin terjadi dia naik ke atas sehingga meracuni ikan. Jadi kemungkinan dugaannya adalah disebabkan adanya belerang, adanya vulkanis maupun sedimentasi. Jadi ada dua sebab. Pertama adalah bahan organik yang didekomposisi oleh jasa teknik tanpa melibatkan oksigen atau anaerobik ya. Kedua karena adanya aktivitas vulkanik karena Gunung Wilis adalah diduga merupakan gunung yang masih aktif gitu ya. Gunung berapi. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah fenomena ini terjadi ajak jika dianggap sebagai fenomena alam? Fenomena alam di Telaga Ngebel kaitannya dengan kejadian belerang ini sebenarnya hampir tiap tahun terjadi Bapak. Hanya saja dampaknya yang berbeda. Kadang-kadang agak parah, kemudian kadang-kadang masih bisa ditolerir oleh ikan-ikan di telaga maupun di KJA. Dan masih bisa diantisipasi oleh pembudidaya sehingga tidak berdampak kematian yang banyak. Jadi kalau ajak, berarti tahun-tahun kemarin juga sudah terjadi, meskipun dampak kematiannya nggak sebanyak ini ya? Iya betul. Jadi dampaknya akan berbeda tergantung seberapa banyak belerang yang dikeluarkan oleh aktivitas magma gitu kira-kira ya. Kemudian selanjutnya nih Pak Roni. Apa yang harus dilakukan oleh petani, mitigasi bencana macam apa yang harus dilakukan ketika ini adalah hal yang terjadi setiap tahun?
Nggih, petani ikan di Telaga Ngebel di KJA terutama wajib mengetahui tanda-tandanya, Bapak. Tanda-tanda alam untuk kejadian munculnya belerang ini, betul. Salah satunya adalah apabila terjadi hujan, hujan lebat minimal 3 hari atau 3 hari berturut-turut atau lebih, kemudian berkurangnya sinar matahari dan adanya angin yang cukup kencang. Ini merupakan salah satu tanda-tanda kemungkinan akan terjadinya munculnya belerang ke atas tadi. Dan kalau kemudian ikan tadi, tanda langsung ke ikan apa? Betul, di ikannya sendiri sebenarnya kelihatan, Bapak. Jadi pada saat penurunan oksigen atau kemudian akan terjadi munculnya belerang, tanda-tandanya ikannya naik ke atas, dia mengambil oksigen ke atas. Jadi kalau di kampung kami disebutnya ikannya megap-megap karena dia muncul ke atas untuk mencari oksigen, untuk nafas, karena oksigen di dalam air sudah di bawah standar. Kalau tanda-tanda di air apa, Mas? Tanda yang di air misalnya. Kalau yang hujan terus-menerus, kabut, angin itu kan alam secara umum. Kemudian kalau ikannya akan muncul mencari oksigen dengan muncul ke permukaan. Kalau ke air sendiri apa kira-kira yang bisa jadikan patokan untuk peternak kita? Ya, kalau di airnya terjadi perubahan suhu yang cukup ekstrim biasanya antara permukaan dengan yang di dalam permukaan air. Kemudian adanya yang bisa kelihatan apa kira-kira? Yang kelihatan dari warnanya, Bapak. Warnanya muncul mulai warna coklat, kemudian coklat gelap atau kekuningan ya kira-kira, karena sesuai dengan dengan warna belerang ya. Belerang kan kuning ya. Kalau udah mulai muncul di satu titik atau di beberapa titik itu sebaiknya pembudidaya sudah mulai mengantisipasi. Jadi kesimpulannya nih Pak Roni, kesimpulannya berarti petani harus waspada dengan 3 hal. Dengan tanda-tanda alam, mulai hujan, mulai angin, mulai kabut, kemudian harus mengamati tanda-tanda ikannya, dia sudah mulai gelisah mencari oksigen ke permukaan, dan yang ketiga adalah tanda-tanda air sudah mulai berubah warna ke arah kekuningan gitu ya. Apa yang harus dilakukan petani ketika melihat tanda-tanda itu? Satu, mereka harus segera evakuasi. Jadi ikan-ikan yang sudah besar, sudah waktunya panen, sebaiknya segera dipanen. Satu. Kemudian kedua, bisa dia memasukkan suplai oksigen. Ini hanya sifatnya membantu saja, karena kalau parah itu pun tidak bisa bermanfaat tapi paling enggak membantu menggunakan aerasi ataupun pompa air untuk memasukkan air baru kalau bisa sih. Ini untuk fungsinya membantu difusi oksigen ke dalam perairan. Kemudian satu lagi, pembudidaya harus punya catatan kapan biasanya terjadi. Bulan apa. Ini apakah ini ajek? Apakah ini ajek? Ini hampir tiap tahun terjadi. Enggak, maksudnya di bulan tertentu ini ajek ataukah bisa berubah mengikuti cuaca? Faktor yang utama memang cuaca, tapi biasanya di bulan-bulan Desember, Januari, dari catatan itu, ini yang paling rawan. Kemudian di awal musim hujan, Bapak. Ini berarti yang rawan dua ini. Bulan sekitar September, Oktober. Awal-awal musim hujan itu dari kemarau yang panas, kemudian tiba-tiba hujan, ini juga terjadi kadang-kadang. Jadi atau yang kemungkinan perencanaan terkait dengan kapan mulai melakukan beternak atau memelihara ikan juga bisa dijadikan acuan nggak? Kira-kira musim ini mulai hujan, maka saya harus merencanakan sekian bulan sebelum pas panen nggak terjadi bencana. Gimana? Betul. Jadi untuk mengantisipasi biasanya dibuat catatan atau dilakukan pola tanam yang pas, sehingga pada saat musim-musim yang rawan seperti ini sudah bisa panen. Terima kasih Pak Roni. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi dulur tani semua, yang apalagi yang sudah terbiasa membudidayakan ikan di Telaga Ngebel melalui keramba jaring apung. Tetapi saya simpulkan, satu, bahwa fenomena ini adalah fenomena alam, bukan karena sebab lain, tapi alam murni akibat kemungkinan adalah dekomposisi bahan organik secara anaerobik. Kedua adalah karena ada aktivitas vulkanik magma, dan itu ditandai dengan 3 ciri yang boleh diantisipasi oleh petani, yaitu hujan secara alam hujan, kemudian angin, kemudian kabut, kemudian tanda ikannya sudah mulai gelisah
muncul ke permukaan cari oksigen, dan yang ketiga karena ada perubahan warna di air tadi ya, karena pelan-pelan menjadi berubah ke kuning-kuningan mengikuti warna belerang. Nah, saya pikir itu dulur tani semua informasi terkait dengan fenomena banyak matinya ikan di jaring apung Telaga Ngebel. Terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Dan kepada seluruh dulur tani, salam petani cerdas, petani hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.